menyampaikan Buya Yahya Habib Bukur Ta'abud jamaah yang saya hormati serta para saksi yang saya cintai. Syukur alhamdulillah malam hari ini Allah memberikan ilmu kepada anak-anak santri wasilah Buya Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi akrama man syaa min ibadihi bil ilmi nafi'. Wa sallallahu wa salamuhu ala النبي الشافع سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, sangat kami cintai, kami muliakan para santri yang baginda Nabi menggelari mereka dengan gelar wasiatnya Rasul. Disebutkan dalam hadis idza ja'akum qaumun yatlubuna al-ilma qulu lahum marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah wa qanuhum. Jika datang kepada satu kaum yang menuntut ilmu, maka sambutlah mereka dengan sambutan selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Kalian adalah wasiatnya Rasulullah. Apa makna wasiat Rasulullah? Kalian adalah sekelompok orang yang Rasulullah berpesan kepada siapapun agar peduli dan perhatian kepada kalian. Dalam pungkasan hadis waqnuhum, maka perhatikan mereka para wasiat Rasulullah. Sehingga dengan kalian itu banyak orang yang beruntung. Guru kalian beruntung, ada orang kaya berderma ikut bangun pondok beruntung dan masih banyak. Kalian memberi kebahagiaan, Masya Allah. Wasiat Rasulullah yang sangat kami cintai. Kemudian juga guru kita semuanya, orang kita yang mulia Kiai Haji Bisri dan juga Habibatullah dan semua para asatidz yang datang ke tempat ini. Ini nasihat buat anak-anakku semua. Menuntut ilmu itu gak susah kalau tahu caranya. Seperti orang di kolam ikan kelihatan, tapi langsung kita nangkep nggak pakai cara, kita ketawain sama ikan. Lari sana lari sini. Tapi kalau kita punya cara, punya alat, tangkep cepet. Ilmu seperti itu. Maka menuntut ilmu nggak pakai cara, susah dapat ilmu. Dan cara menuntut ilmu itu disebutkan para ulama dalam bimbingan-bimbingan melalui kitab-kitab seperti kitab Ta'lim Ta'alim. Adabul Adab, Sejak Nuji Adab Alim Ta'alim Syekh Hashim Ash'ari. Ayyuhal waladna Imam Wazari, Hidayah Imam Wazari. Itu ilmu, bagaimana kita menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu sendiri ada ilmunya. Ilmu, menuntut ilmu. Dari ilmu yang panjang itu kita ringkas malam ini. Kalau kalian pegangi, maka begitu mudah yang menuntut ilmu, tidak ada susah. Dan karena kebenaran dalam berpegang dalam cara menuntut ilmu, maka seperti jaring. Kiainya itu waktu menebar jaring dapat ikan 1 kilo. Cuman karena ketulusan seorang santri, maka di saat menebar jaring menjadi 20 kilo. Rubba muhambalaghin aw'a minas sabiq, alangkah banyaknya
yang murid itu bisa melampaui gurunya karena benar cara menuntut ilmu. Ibaratnya seorang guru paham ilmu, paham hadis. Seorang guru memahami hadis 10 masalah. Cuman karena murid yang tulus kepada gurunya menjadi paham 10 masalah, menjadi 20 masalah dan seterusnya. Nah ini maka akan saya sampaikan tentang cara menuntut ilmu yang mudah dan gampang. Yang pertama, tentu niat ya. Kalau niat salah nanti sesat. Anggap saja yang sudah niatnya benar baru kita lanjutkan. Kalau kita menuntut ilmu dengan niat yang salah, bukan menjadi ulama yang disanjung Nabi, tapi ulama yang paling ditakuti Nabi. Nabi pernah menyebutkan kalau Nabi itu lebih takut lebih daripada takutnya kepada Dajjal, yaitu ada ulama yang nggak benar, khotobaul ummah, pandai ceramah tapi nggak ada ilmu yang benar, ilmu yang nggak manfaat, membohongi umat. Nah, ini yang ditakutkan Nabi karena cara menuntut ilmunya salah, niatnya nggak benar. Kalian kembali pada muqaddimah kita Bidayatul Hidayah, bagaimana menata hati, muqaddimah niat. Ada orang menuntut ilmu untuk dunia, sesat dia. Biarpun kelihatannya adalah seperti niat untuk akhirat. Contoh, anak kiai disuruh mondok, menuntut ilmu, suruh ngafal Quran, menghafal kitab. Cuman motivasinya begini, kata abahnya, nak, kamu nuntut ilmu, nak, kamu harus bisa, kamu harus punya hafalan Quran, kamu harus ngerti fikih dan sebagainya. Sebab kalau kamu tidak punya itu semuanya, siapa yang duduk di kursi saya ini? Bukan untuk selama di akhirat katanya, hanya untuk mempertahankan kursi kejayaan ayahnya. Niatnya salah, sehingga seorang anak kiai kadang menuntut ilmu niatnya salah. Hanya bagaimana dia melanjutkan kebesaran ayahnya, urusan kebiar, bukan rindu kepada Allah. Niatnya salah, halus ya. Ini kita mulai dari yang kadang kepleset dalam niat. Maka kita tata niat, kita belajar menuntut ilmu karena kita ingin dibanggakan oleh Rasulullah, ingin disanjung oleh Allah. Kalau ternyata di rumah kita ada pesantren ayahanda kita, itu adalah fasilitas yang telah Allah siapkan untuk kita berjuang, gitu. Sehingga kalau orang ini harus dihadirkan mana ini, niat yang benar karena Allah. Yang kedua adalah kalau orang menuntut ilmu harus ada dasarnya, punya mahabbah, cinta kepada guru. Kalau nggak punya cinta kepada guru nggak bisa. Jangankan kepada guru-guru biasa yang hidup pada zaman ini. Kalau kita belajar dengan sahabat Nabi, bahkan belajar dengan baginda Nabi, kalau nggak punya cinta kepada baginda Nabi, maka menjadi Ustaz Abu Jahal. Abu Jahal itu alim ya, jangan dianggap bodoh. Karena Abu Jahal itu tergolong cerdas, kalau dengar dari Nabi langsung hafal. Jadi kalau seandainya Abu Jahal itu masuk Islam, kayak ini kelas Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, bahkan lebih dari itu. Belajar dengan Nabi dia, setiap Nabi ngadakan kajian, ngikut denger dia. Cuman di hatinya tidak ada cinta kepada Nabi. Maka menjadilah Abu Jahal. Maka kalau kita nggak punya cinta kepada guru, maka berat ilmu sampai kepada hati kita. Bahkan kita pun belajar jadi susah, jadi berat kita mendatangi majelisnya guru kita, kalau kita tidak punya cinta. Maka bangunlah cinta itu, wahai anak-anakku. Bagaimana bangun cinta kepada guru? Yang pertama, jangan kalian berdoa kecuali guru kalian doakan. Jangan berdoa kecuali guru kita bawa dalam doa. Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kunci sukses Imam Ahmad sampai menjadi orang besar, Imam Madhab, muridnya Imam Madhab. Imam Ahmad berkata, demi Allah, semenjak aku kenal dengan Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali aku doakan Imam Syafi'i. Allah, 2 rakaat, bukan sholat fardu saja, setiap sholat. Ini pentingnya kita mendoakan guru. Ini bukan kepentingan guru mah didoain oleh Nabi.
Semoga Allah memberikan karunia rahmat kepada muallimin nas al khaira. Nabi doakan setiap hari dan cukup. Jadi kalau kita mendoakan guru kita ini karena kepentingan kita, anak-anak yang sholat, doakan setiap sholat, setiap habis sholat kita doakan. Ini yang pertama, agar tumbuh cinta. Mendoakan agar tumbuh cinta. Terus kita doakan Allah. Kita asah hati kita sering doain. Maka nanti akan muncul cinta. Yang kedua, jangan biasa melihat kekurangan atau mencari-cari kekurangan guru. Kalau kalian mencari guru yang tidak punya kekurangan, sampai mati nggak akan punya guru. Yang tidak salah hanya Nabi Muhammad SAW. Maka doa yang hebat bagi seorang murid adalah, ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mata. Dan suatu ketika kita akan doa itu. Cuman waktu kita doa, ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku, ini kok kayak kurang ajar saya sama guru. Berarti saya menduga guru saya ada kekurangan. Berarti kita tanya kepada guru kita, saya tanya, apakah benar kalau saya doa dengan model begini? Bagaimana? Ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku. Aku tidak ingin melihat kekurangannya. Kata beliau sederhana. Apakah selama ini kalian menduga saya tidak bisa bersalah? Doamu adalah sudah sangat tepat. Kalau kita mengatakan doa, kalau kita memanjatkan doa saja, bukan kita menuduh guru kita melakukan kesalahan, tidak. Minta kepada Allah agar ditutup. Kita mungkin melihat kesalahan guru kita, namanya manusia kok. Tapi karena kita betul-betul ingin benar, dengan panjatan doa, Allah bikin hukum kita. Dan agak sempat kita ngomongin kejelekan guru kita. Ada nasib murid yang sengsara, murid itu begitu mudahnya ngomongin kejelekan gurunya. Setiap hari ngomong, mencari-cari. Bahkan matanya itu cerdas melihat kekurangan gurunya. Ada murid sengsara itu hafal, nyifati kekurangan guru. Dan itu diobral di teman-temannya jadi bahan ketawaan. Guru si A biasanya lagi ngajar gini. Guru B jempolnya ditemuin kalau dia hafal, sampai kita terang ya. Sampai kaki gurunya itu begini, terus hafal ini. Kalau guru ini untuk bahan ketawaan kalau malam Jumat lagi majelis itu. Oh, kalau guru itu gimana? Guru itu kakinya jempolnya begini. Nah, ada guru satu begini. Dia bilang ngajar begini. Ini anak telah ngajar banget, karena ilmunya mantap. Ada kebiasaan mencari kekurangan guru. Tapi hebat di antara kita kalau ternyata kita tidak bisa melihat kekurangan guru, maksudnya tertutup gitu kepada Allah. Dan termasuk kalau kita baca, kita tarbiyah itu, orang-orang besar dulu itu kalau mau belajar bagaimana? Sebelum pergi kepada guru, dia mampir ke depannya orang fakir dan bersedekah, lalu minta kepada Allah, ya Allah, dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan guruku dari mataku. Jangan menyebut kekurangan guru, tapi sebaliknya sebut kebaikan seorang guru. Kalau kita nyebut kebaikan guru didengar oleh anak yang lain, anak menjadi cinta ke guru, kita mengajarkan cinta, maka Allah akan kasih cinta kepada kita. Hati-hati. Kemudian setelah itu, karena waktu, jadi jangan berani ngomongin kejelekan guru. Guru kita manusia biasa, tentu ada kekurangan. Tapi kehebatan kita adalah kalau kita bisa menutup itu semua. Kita tidak mikir, bahkan kalau kita bangun terus mundur. Mungkin ada berkata, tapi guru itu bukan melakukan kesalahan secara nyata. Apakah harus kita husnudzon? Oh, kalau kesalahan nyata, ya kita bertanya. Tentunya bertanya pun bukan bikin malu, tanya guru. 4 mata assalamualaikum guru, ganjil hati saya, kata Imam Haddad. Jika ada yang ganjil hatimu, segera tanyakan kepada gurumu, jangan sampai nginep semalam lalu berubah menjadi prasangka yang buruk, menjadi merusak hatimu. Jangan boleh nginep hatimu dengan terbuka. Tanyakan kepada guru, assalamualaikum guru. Saya kemarin lihat guru di tempat itu, saya gelisah betul. Kata guru ngomong, iya, aku nyari adiknya kan. Ini yang nakal di sana rupanya. Maunya seudon sama guru, tak taunya anak. Jadi jangan tanya, kalau ternyata guru salah, pasti tidak ngapain. Gimana cewek anak? Guru hebat, tidak akan merasa sedih, risih kalau diingatkan sama muridnya, orang hebat. Baik. Kemudian yang ketiga harus ada adat. Dengan guru itu adat itu tata krama. Tata krama itu banyak maknanya. Di antara jangan mendahului guru dalam berpendapat.
Jadi kalau punya usulan, dia tanyakan guru, saya punya pendapat begini. Menurut guru bagaimana? Tentu pendapat guru adalah yang lebih bagus. Termasuk di antaranya ini, pindah pondok itu tidak disadari oleh seorang santri. Kalau itu adalah tidak punya adab dengan guru. Pindah pondok seenaknya sendiri, na'udzubillah. Dia meninggalkan guru yang pertama, mau kemana? Guru yang berikutnya. Kalau sudah tidak punya adab dengan guru yang pertama, dengan guru berikutnya nggak akan beradab. Agar tapi harus adab, kalau harus pergi tidak pendapat. Bukan izin langsung, yai mau boyong. Seorang murabi tidak akan nahan pergi. Jangan begitu, harus ada minta izin, bertanya yang baik, minta petunjuk. Makanya kalau anak suka pindah-pindah seenaknya itu, kalau pepatah bahasa Jerman itu adalah al-intiqal alamat konyol. Orang kalau suka pindah-pindah pondok rusak. Kalau ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi pun minta pendapat kepada guru. Karena guru itu dengan mujahadahnya doanya di malam hari. Adab ini penting banget. Ada sekarang ini gambar tertarik. Oh di sana di pondok begini tertarik. Mau sana pondok sini terwalik. Mau sana pondok sini. Nah begitu. Keberkahan Allah akan berikan kepadamu kapan kamu beradab kepada guru. Itu yang menjadikan seorang murid tidak alim dari gurunya. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat adalah khidmah. Itu luar biasa. Merutuhkan kesombongan. Khidmah kepada guru. Sehingga sebagian pesantren itu khidmah jadi nomor satu. Bahkan untuk menghukum santri jangan dikasih tugas. Seorang murabi kalau memberikan hukuman santri jangan dikasih tugas. Ya, ditugasi sudah benar dia. Sholat dia benar ya. Makanya berlomba, makanya biasakan khidmah, jangan ada sampah di situ kalau ambil niat untuk menjalankan perintah Nabi membersihkan dan juga khidmah kepada guru. Khidmah itu penting banget. Mengabdi kepada guru itu penting banget. Baik diminta atau tidak diminta, diketahui atau tidak diketahui. Sebab urusan kita dengan Allah yang menurunkan keberkahan. Jadi khidmah jangan main-main, indah sekali. Khidmah serahkan kepada guru. Bisa saja guru berkata khidmahlah kau sini. Ada khidmahlah kau di mana kau berada. Tapi harus langkah-langkah kita adalah sesuai adalah restu guru penting banget. Jadi adalah khidmah, tolong budayakan khidmah di pondok ini. Mengabdi kepada guru. Oh bukan dipermudah enggak. Waktu itu yang memberikan berkah Allah. Sama waktunya 24 jam. Tapi ternyata bagi ahli khidmah itu 1 jam bisa selesai seperti 4 jam untuk belajar. Allah berikan pemahaman khusus. Nah, ini yang keempat ini kadang sering dianggap bahwasanya saya mau belajar, saya harus sibuk nyapu dan sebagainya. Satu, membersihkan sampah, seolah membersihkan hatimu yang sombong. Maka di saat sombongmu hilang, maka hati siap untuk diberi ilmu, muncul ilmu laduni. Dan ini harus sampaikan, khidmah itu penting banget. Makanya lihat, di pondok kalau ada anak itu manja, jarang dia bekerja bakti dan sebagainya. Bahkan kalau ada rame-rame jam itu dia sembunyi hafalan, dia pintar saya. Nggak ada pernah sukses. Sebab nanti kalau kalian sudah menjadi ulama, hidupmu itu harus untuk hikmah untuk Nabi Muhammad, bukan manja-manja. Hikmah sepanjang saat ustaz, kiai, abad keliling dunia dakwah adalah hikmah untuk Nabi. Kalau tidak dimulai dari sekarang, Anda bisa. Mau manja, mau main perintah, bahkan hikmah pun berlaku pada saudaranya. Maka uli pondok itu jangan main perintah pada saudaranya. Jangan memperbudak saudaranya, karena ya umat Nabi Muhammad, dia adalah wasiatnya Rasulullah. Kita harus peduli dengan dia. Makanya kalau ada orang makan satu nampan begini, lihat yang paling sedikit berkahnya yang lari duluan karena takut mencuci. Hati-hati sih, jangan main-main. Kenapa? Dia ingin menyuruh yang lain yang mencuci. Mestinya berkata, dia aku mencuci. Aku ingin dapat berkah dari sahabatku. Oh ini tidak. Masya Allah ini saja. Ingin ngobrol lama dengan kalian yang anak-anak soleh. Insya Allah karena waktu kita akan pergi ke Masjid Raden Fatah untuk jumpa dengan perindu Nabi di sana. Insya Allah. Semoga Allah menjadi kita yang saling mencintai Allah. Memberkahi pesantren ini. Menjaga guru-guru kita khusus supaya dan juga Allah dan semua para masyayikh asatid yang ada di sini Allah jaga. Semoga Allah memudahkan urusan orang tua kalian. Lapang hati, lapang rezeki yang halal dan berkah. Biaya kalian. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah.
jauh dari fitnah, panjang umur, sehat afiat. Semoga pesantren ini semakin berkembang, sehingga semakin besar yang bisa selamat melalui pesantren ini, yang bisa berjaya dengan pesantren ini. Semoga semua yang berjuang di pesantren diberi Allah segala kebaikan. Kalau berjuang dengan hartanya, ilmunya, tenaganya, pikirannya, panjatan doa, semoga Allah beri segala kebaikan. Semoga Allah mengirim ke tempat ini ahli surga yang bisa berjuang di tempat ini. Dan kita termasuk jalannya. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.